kegiatan lain ini, lama banget ini. Pak, saya mau laporkan pengaduan ini, gimana nih Pak? Silakan Mas saja. Pak, Iya Pak. saya dari tadi udah nunggu ini, tapi nggak ada respon ini, gimana ini? Bentar Pak, saya cek dulu laporannya Pak ya. Oh jadi begini Pak, laporan Bapak ini sesuai aturan kami. Proses pelaporan ini menunggu perintah dari atasan kami Pak, baru bisa kami tanggapi. Tapi saya perlu lain ini, ada kegiatan lain ini, lama banget ini. Ya gini Pak ya, setiap proses itu setiap pelaporan itu ada prosesnya Pak. Jadi kami mohon maaf untuk laporan Bapak, saya tetap menerima perintah dari atasan dulu Pak, baru bisa kami tanggapi. Ah udahlah Pak, saya tinggal aja Pak. Iya. Action. Baik, Bapak ya, kemarin saya sidak di ruang pelayanan, itu terdapat pelapor yang mana 1-2 jam itu lapornya tidak ditanggapi. Nah, itu yang mau saya tanyakan, ada apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, izin pimpinan. Ya, Saya selaku penanggung jawab ruang pelayanan silakan. memberikan respon atas materi yang Bapak sampaikan tadi. Mohon izin Bapak, memang kita akui bahwasanya ruang pelayanan kita Bapak itu jauh dari standar pelaksanaan pelayanan Bapak. Ya. Di mana kita harus beradaptasi pada pelayanan prima. Satu isu yang paling besar Bapak bahwasanya sarana prasarananya kurang mendukung Bapak. Oh gitu. Iya, itu AC mati, kipas angin juga kadang hidup kadang tidak, penerangan juga minim Bapak. Iya. Sehingga kalau orang yang mau melapor terkait kesalahan itu emosinya udah naik duluan Bapak. Terus yang kedua Pak, faktor sumber daya manusia Bapak, yang menunggu ruang pelayanan itu dia kapasitas pelayanannya perlu kita tingkatkan Bapak. Oh gitu. Yang saat ini wajar-wajar saja mereka hanya dirasakan tugas lapangan harus menerima laporan secara administrasi itu butuh penguatan Bapak. Yeah. Terus faktor yang paling penting juga Bapak, sistem pelaporan kita itu belum di backup dengan sistem informasi big data yang bisa menghimpun pelaporan secara terintegrasi sehingga actionnya nanti kalau dia sudah terintegrasi secara digital itu lebih mudah melaksanakan tindak lanjutnya. Terus yang paling penting Bapak untuk lebih mengefektifkan pelayanan dalam proses pelaporan itu ruangan kita juga harus dilengkapi dengan diagram akhir pelayanan Pak, sehingga orang yang datang itu tanpa harus bertanya mereka sudah tahu mereka harus melakukan apa. Mungkin itu Bapak 4. Ya baik, itu tolong dicatat nanti ke depan. Apa yang menjadi kendala kita, agensinya itu perlu kita usulkan, ya mudah-mudahan ke depan segera kita follow up ke apa lagi tuh? Anggaran ya Pak ya. Ya, anggaran ya. Jadi hasil rapat kita ini ada 4 permasalahan. Yang pertama yang paling mendesak yaitu standar operasional prosedur kita perlu diperbarui mungkin. Yang kedua itu sarana prasarana kita bisa memanfaatkan bantuan CSR untuk jangka pendek dan penganggaran pengajuan untuk tahun depan. Yang kedua itu kapasitas sumber daya manusia kita perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan lain-lain agar kualitas pelayanan kita bisa meningkat kembali.
ketiga, kita perlu mewujudkan sistem data terintegrasi mengingat laporan ini juga tidak sampai ke kami secara cepat. Ini untuk agar laporan ini terhubung baik dari bawah sampai ke atas dengan waktu cepat. Dengan implementasi 3 ini saya rasa sudah cukup untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kita. Dan tidak kalah pentingnya tadi Pak, diagram alur Pak. Oke. Diagram alur itu harus kita pasang sehingga alur pelayanan tanpa harus bertanya, tanpa harus mencari, yang akan melaporkan bisa langsung terlayani Pak. Ya, Mungkin demikian Pak. Ya, yang jelas apa yang menjadi kendala tadi segera di follow up. Ke depan kita mengurangi insiden-insiden dari pelapor yang mana hal-hal yang menjadi masalah itu dapat diselesaikan segera. Oke, Pak. Baik ya, terima kasih. Siap, Pak. Action. Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Ya, pagi Mas. Iya. Saya mau menanyakan soal laporan saya gimana ya, Mbak? Oh, laporan yang kemarin ya Bapak? Iya. Saya lihat dulu Pak berkasnya Pak, isi Pak ya. Oh jadi begini Pak, untuk laporan Bapak sudah diproses ini Pak. Kemudian prosesnya pun Bapak sudah tidak perlu khawatir lagi. Karena apa? Karena kami di sini sudah berbasis digital. Nanti untuk laporan hasil pelaporan Bapak ditindaklanjuti via WhatsApp Bapak. Nah nanti Bapak mungkin tidak perlu menunggu terlalu lama. Nanti hasil laporannya nanti dilaporkan via WhatsApp. Itu saja Pak. Oke, Mas. Jadi nanti laporannya masuk ke WhatsApp saya ya? Iya ke WhatsApp Bapak. Ada lagi Pak yang bisa membantu? Oke, terima kasih Mas. Jadi begini Pak, sebelum Bapak pulang ini, di sini ada survei untuk kepuasan pelayanan kami Bapak. Jadi Bapak nanti bisa di scan aja Pak barcode-nya Pak, tolong pakai handphone Bapak. Nanti Bapak berikan saja penilaian terhadap pelayanan kami di sini Bapak. Oke, udah saya scan. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Hati-hati di jalan Bapak. Pelayanan publik di era modern bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban administratif di sebuah pemerintahan, namun melainkan juga adanya perubahan paradigma dari yang konvensional dan kaku ataupun represif menjadi yang lebih humanis dan mendengar aspirasi masyarakat. Nilai utama dari sebuah pelayanan prima dari institusi pemerintahan meliputi dua aspek yang utama. Salah satunya adalah kenyamanan, fasilitas fisik, serta kecepatan dalam penyelesaian masalah. Ketika salah satu aspek ini diabaikan, maka ketidakpercayaan publik itu akan melebar. Institusi publik itu tidak hanya sekedar jargon. Nah, di sini kita juga melihat bahwa ketika sebuah institusi pemerintah mau mendengar aspirasi dari masyarakat, kemudian membuka diri dan terus melakukan perubahan sehingga kepercayaan dari masyarakat akan meningkat. Di sini juga terlihat bahwa adanya alih teknologi atau pemanfaatan digital teknologi di sebuah institusi pemerintah menjadi sebuah keharusan. Nah, di sini akan membantu kerja dari institusi itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik.